warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Laili Najihatun, mahasiswi PPG dalam jabatan 2025 tahap 3, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Salatiga, dengan nomor induk mahasiswa 27020252467. Hari ini saya mengambil video praktek mengajar di SD Negeri Kuripan Kidul 03 kelas 4 fase B dengan metode pembelajaran problem based learning dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Mohon arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya, mohon tolong untuk disiapkan. Silakan. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bacakan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, untuk selanjutnya, agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silahkan untuk anak-anak bisa berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah penghulu, Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diri bangsaku.
Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk buku pendidikan agama Islam bisa disiapkan, bisa dikeluarkan. Kita masuk ke pembelajaran sehari ini. Masih ingat pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang apa materinya? Iya, yaitu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, untuk kali ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya. Sebelum itu, tujuannya apa kita mempelajari materi pada pagi hari ini? Yang pertama, itu adalah kita peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah atau ketetapan yang sudah Allah tentukan agar saling mengenal dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya. Yang ketiga, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, biar lebih semangat lagi kita membahas, mengkaji materi-materi tersebut, coba tes tepuk semangatnya bagaimana? Siap? Ya. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ah. Aha aha. Ah. Aha aha. Semangat. Udah semangat? Nah, sudah bisa dimulai ya pembelajarannya. Oke, bisa dilihat poster di depan. Ada gambar apa saja di sana bisa dilihat, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara majmuk. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Tuh ada gambarnya. Ada agama apa saja? Kristen, Katolik, dan iya, tadi Konghucu sudah ya. Gambar sebelahnya, di Indonesia banyak beragam suku, tarian, dan sedang apa ini? Gambar apa ini? Sedang bermusyawarah. Keragaman sebagai sunatullah. Apakah kalian punya teman yang berbeda agama? Iya. Ada yang punya, ada yang tidak, ya. Bagaimana sikapmu dalam berteman dengan teman yang berbeda agama? Saling menghormati dan menghargai. Contohnya bagaimana? Sikapmu kepada teman ketika misal kamu berteman dengan teman yang berbeda agama, sedang bermain bersama, sikapmu bagaimana? Menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah. Oke, menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadahnya. Nah, pernahkah kamu bertemu dengan orang yang berbeda bahasa? Pernahkah kamu melihat orang yang warna kulitnya berbeda dengan kamu, dengan kita? Atau coba orang yang memiliki kulit hitam biasanya itu berada di negara mana? Afrika. Adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, seperti perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Yang mana itu adalah ketetapan dari Allah, ya, agar tujuannya itu agar manusia itu dapat saling mengenal. Dan keragaman itu harus kita syukuri. Karena keragaman itu merupakan
warahmatullah. Indonesia ada suku apa saja? Iya, dan banyak lagi ya, suku Jawa, Batak, Sunda, Bugis. Dari keberagaman yang ada di Indonesia disatukan agar kita dapat berkomunikasi. Setiap suku itu dapat berkomunikasi, maka disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Agama di Indonesia yang pertama itu ada agama Islam. Yang kedua ada Kristen. Yang ketiga ada Kristen Katolik. Yang keempat Buddha. Yang kelima Hindu. Dan yang keenam itu ada Konghucu. Dari 6 agama itu sama-sama mengajarkan tentang kebaikan. Dari agama itu diajarkan agar saling toleransi. Apa sih itu toleransi, Nak? Toleransi itu sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, sikap menghargai dan menghormati itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bunyinya lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Memang dari 6 agama yang ada di Indonesia itu diajarkan untuk toleransi. Tetapi batas toleransi yang tidak boleh dilakukan oleh 6 agama tersebut yaitu ibadah dan akidah. Kalian menjadi 4 kelompok. Di situ ada beberapa gambar yang harus kalian amati. Gambar itu kalian analisis, didiskusikan bersama, dan nanti kalian presentasikan. Arif, silahkan. Dan ketika teman sedang presentasi di depan, tugas kelompok lain itu memperhatikan, mendengarkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan disihkan ya. Ya, silahkan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suwanto. Saya akan mempresentasikan visi kami. 1. Toleransi umat beragama yang sangat kental. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ya. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ada 6 ya yang ada di Indonesia. Bagaimana? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiplos buat kelompok 1. Bagaimana kan memang berbeda-bedaan menyelesaikan masalah melalui suara dan dari kelompok kita saat yang ditanyakan beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah atau pengambilan suara. Jadi poster tersebut menjelaskan beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah, diskusi untuk mengambil suara terbanyak. Terus dulu untuk kelompok terakhir kita. Kalian, Bu Guru, ada lembar evaluasi yang untuk dikerjakan per individu. Sampai mana tingkat pemahaman kalian? Coba dibagi ke teman. Bisa dibagi ke temannya, silahkan.
ada 4 soal yang harus kalian jawab. Silahkan coba dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya silahkan dikumpulkan lembar evaluasinya. Terima kasih. Selesai pembelajaran pada pertemuan pagi ini terkait indahnya saling menghargai dalam keberagaman yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kita kaji adalah ayat 6. Refleksikan dulu. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Coba Arif. Senang. Pembelajaran? Senang. Yang kedua, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada kali ini? Oke, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terus, banyaknya keragaman yang ada di Indonesia. Artinya saling menghargai dengan latar belakang yang berbeda. Hal yang paling menyenangkan di pembelajaran pada kali ini, apa sih yang buat kamu happy? Yang paling menyenangkan, yang paling kamu sukai deh pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Misal kalian menyukai proses diskusinya, proses presentasinya, proses tanya jawabnya. Oke, proses tanya jawab. Refleksi kita. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini intinya itu yang pertama adalah mengetahui bahwa sikap toleransi dijelaskan dalam Al-Quran ayat surat Al-Kafirun ayat 6. Dan di Indonesia dengan berbagai keragaman dianjurkan untuk kita dapat saling menghormati. Allah menciptakan perbedaan itu. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tujuannya agar mampu saling mengenal. Karena perbedaan itu merupakan sunatullah, ya, ketetapan dari Allah. Itu ya inti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, paham? Sip. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Balik itu adalah dewasa. Pelajaran pada kali ini kita cukupkan. Kita siap untuk berdoa. Silahkan Mas Arif. Siap, doa mulai. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.